Sesaat lagi segera kami hadir Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Di tengah maraknya peningkatan harga emas dan maraknya orang-orang yang memborong emas, ya, logam mulia, kita perlu diberikan informasi, edukasi yang tepat. Sebenarnya ketika kita menjadi investor emas, kita harus mengenali kita ada di posisi mana. Di level 1, 2, 3, 4, atau jangan-jangan kita sudah tembus level yang ada, ya. Selamat sore Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Sekedar membahas mengenai harga IHSG, ya, saham dan sebagainya, tapi ini berkaitan dengan market insight yang ada di Indonesia dan juga luar negeri. Saya bersama dengan Audrey Juwana. Halo Audrey. Semangat. Semangat dong. Nah, sore hari ini kita mau ngobrol dengan Inspirator Investasi Indonesia, Mas juga, ya. Tapi yang ini Masnya beda, lihat lah ya, bercahaya banget wajahnya gitu. Jangan-jangan disepuh kali sama Mas ya kali ya. Dia cuci mukanya pakai bedak emas gitu ya, sampai kok kayaknya kinclong banget. Kita sapa ada Mas Ryan Filbert. Selamat sore Mbak Ola, Mbak Audrey Juwana. Ini kalau saya dengar kata Mbak Audrey Juwana gini, saya seperti mau pergi ke Semarang makan bandeng presto di sana. Oh bukan, ya. Dibeli dong, kalau boleh dibeli. Audrey sendiri suka bandeng? Oh, siap. Suka ya? Oke. Sehat ya. Oke. Karena sehat. Kalau aku semua pokoknya yang ikan tuh suka, asal jangan ikan-ikanan Mas Ryan, karena itu keras pasti ya kan, dan nggak bisa dikonsumsi karena ikan-ikanan gitu. Nah, itu kalau buat tanggal tua boleh diemut aja, tapi makannya nasinya doang. Ada rasa-rasanya gitu ya Mas ya. Biasa lagi makan ikan gitu ya tanggal 2 ya. Nah, Mas Ryan ini sore hari ini kita mau diajak bahas mengenai 7 level investor emas. Ini memang seru banget ya ngomongin emas ini gitu ya. Audrey sendiri punya simpanan emas, maksudnya emas beneran loh ya. Punya, itu kelihatan. Biasa kalau mulia. Simpanan mas-mas ya, hati-hati jangan disimpan mas-mas ya sama. Jadi kalau kita bilang simpanan mas-mas, berarti Audrey itu simpanannya mas-mas. Iya. Kalau Audrey Oke, kalau aku belum punya Mbak Ola, tapi aku lagi mencoba untuk reksadana. Oke, lagi coba untuk reksadana. Mas Ryan, aku tuh ingat banget ya dulu ya, orang tuh sering ngasih tahu, kamu cicil deh beli emas 1 gram 1 gram gitu, tidak terasa gitu. Iya. Kalau misalkan pada saat dibutuhkan, itu pasti ketika kamu jual, harganya pasti akan tinggi. Kalaupun misalkan tidak tinggi, setidak-tidaknya tidak angus, katanya seperti itu. Itu saya lakukan tuh Mas Ryan tuh, cicil beli gram segram. Tapi apakah ini kemudian masuk dalam 7 level investor emas, kita nggak tahu gitu ya. Kita mintakan Mas Ryan kasih catatan dulu perkembangan tentang pergerakan emas dulu ya di Indonesia dan kemudian di dunia sendiri, gimana Mas Ryan? Sama nggak pergerakannya di Indonesia dan juga di dunia? Baik. Iya, oke. Jadi di sore hari ini sebenarnya kita pernah membahas secara tidak lengkap ya. Semoga ini selesai dalam 1 jam. Di mana, di mana kita sebenarnya pernah membahas tapi tidak terlalu menyeluruh dia. Sebenarnya kalau kita mau breakdown yang namanya investasi emas sendiri itu sebenarnya kalau boleh dicatat bagi investor itu ada 7 jenis atau 7 kriteria ataupun disebut dengan 7 level. Kenapa kok ada levelnya? Kenapa dengan kriterianya? Karena ada sesuatu yang membedakan di antara ketujuhnya. Tentu kita akan mulai dari yang paling basic. Apa yang paling basic? Yaitu namanya adalah investasi emas batangan. Nah, kalau investasi emas batangan itu adalah investasi yang paling konvensional. Semua orang tahu ada namanya emas batangan. Nah, kalau ini caranya gimana? Gampang, tinggal pergi ke toko emas, bayar, dan bawa pulang. Selesai. Iya dong.
Nah, yang namanya emas batangan itu biasanya ada emas yang tersertifikasi, yaitu emas lantak. Contohnya di Indonesia ada dikeluarkan oleh Antam. Antam itu ada sertifikasi namanya LBMA. Jadi ini kita pernah bahas. Jadi ini adalah seri belajar investasi emas yang paling gampang karena tinggal pergi ke toko emas dan semua toko emas pasti bisa provide hal ini. Apa plusnya? Plusnya ya transaksi zaman dulu dan zaman hari ini nggak beda. Ada uang, ada barang. Dan kenaikan emas ya dirasakan 1:1. Artinya apa ya? Kalau emas harga naik 1 gram adalah menjadi 1 juta, ya otomatis akan dihargai dengan nilai yang sama. Tapi minusnya adalah bagi orang-orang yang mengatakan tadi seperti Mbak Ola bilang, Ryan saya akan beli 1 gram. Itu akan cenderung dirugikan kalau mau dibatangin. Kenapa? Karena ada biaya cetak yang lebih mahal untuk memproduksi 1 gram dibandingkan 100 gram. Jadi kalau dihitung secara namanya suatu hal yang masuk akal lah ya, itu akan lebih bagus kalau yang 100 gram itu lebih valuable lah, lebih cocok nilai biaya cetaknya dibandingkan dari harga emasnya, boleh bilang seperti itu. Nah, apa minus selanjutnya? Minus selanjutnya ya seperti yang kita tahu, dengan kita bawa pulang 10 kilo, kita harus siap-siap satpam, siap-siap anjing penjaga, brankas gitu ya. Karena itu kan akan, iya apalagi dia pamer-pamer gitu ya di Instagram, 10 lantak emas, waduh, cerita itu tinggal dicari itu rumahnya di mana, selesai gitu ya. Nah, ada lagi kalau misalnya catch up dengan beberapa waktu terakhir, ada yang namanya beredar informasi mengenai emas palsu. Ini bukan alamat palsu ya, tapi emas ada yang palsu, di mana jadi ada transaksi-transaksi tertentu yang disinyalir adalah di dalamnya itu atasnya emas, dalamnya bukan. Dalamnya mungkin ya biasanya itu yang cukup pernah didengar itu namanya adalah tungsten, TZ. Jadi ada emas itu kan ada berat jenis ya. Kalau misalnya smart listeners juga mau tahu bahwa mencoba untuk menghitung kadar emas itu ya tentu pertama dengan digesek biasanya, lalu ditetesin airnya itu, lalu ada juga namanya timbang air. Timbang air itu adalah dengan hukum Archimedes. Jadi kalau nilainya sesuai dengan berat jenisnya, maka itu bagian dari itu adalah emas yang murni. Tapi yang namanya tungsten itu memiliki massa jenis yang mirip dengan emas, sehingga bisa saja kalau tidak dibelah, tidak dimurnikan lagi, tidak diolah, dicairkan, maka bisa saja tidak terlihat. Di Indonesia sih hal ini tidak terlalu populer ya, lebih kepada areal-areal seperti emas di Cina dan juga di Amerika. Ini adalah correct me if I'm wrong ya, karena saya juga belum pernah memegang bendanya, jadi tidak bisa cerita lebih banyak. Nah, yang namanya gold bar investment ini udah boleh dibilang hampir semua orang dapat bayangkan lah. Kenapa? Karena ya ini adalah suatu metode yang sudah lama dan bahkan ada yang mengganti dengan yang namanya dinar. Karena kan 1 dinar ya kan. Nah, ini adalah suatu alat tukar zaman dulu yang sampai hari ini masih selalu digunakan sebagai alat kendaraan investasi. Karena apa? Karena emas itu adalah alat yang membuat orang tetap kaya. Ini baru nomor 1. Seperti itu. Nomor 1 ya. Mas Ryan ditahan dulu penjelasannya. Kita simpan dulu penjelasan yang keenam tadi juga ya. Iya, siap. Catatannya kayaknya udah banyak sekali. Nanti kita sambung soal itu di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin bertanya terkait investasi emas ini ya. Saya juga sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada Mas Ryan. Silakan Anda jangan ragu-ragu, pergunakan kesempatan yang datang hanya sekali seminggu nih ketemu sama Mas Ryan ya. Silakan boleh WhatsApp kami di 0812 11 12 959 kami